Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara apel Hari Santri tanggal 22 Oktober 2016. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita menata hati kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan pembacaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Ilahi sallimil ummah minal afati wal nikmah wa minhum bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Inspektur Upacara, Bapak Ketua Tamfidiyah PCNU Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Andes Fathul Aziz MA, dimohon mengambil tempat. Memasuki acara yang ketiga, pembacaan teks resolusi Jihad NU yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Sekretaris PCNU Kabupaten Ponorogo, Bapak Dr. Haji Lutfi Hadi Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi Nahdlatul Ulama tentang jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya, setelah mendengar bahwa di setiap daerah di seluruh Jawa dan Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang satu, bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai salah satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Dua, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat satu, bahwa pihak Belanda dan Jepang
yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat fisabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia yang merdeka dan dijiwai oleh agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, pembacaan ikrar santri yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara, yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua PCNU Kabupaten Ponorogo, Bapak Haji Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon seluruh peserta untuk mengikutinya. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran. Nilai. Dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air Indonesia. Berideologi negara Pancasila. Berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Dan berkebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Siap menyerahkan jiwa dan raga. Membela tanah air dan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Berperan aktif dalam pembangunan nasional. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang berkeadilan sosial. 5. Siap melawan semua pihak yang akan merubah ideologi, konstitusi,
dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia serta resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memasuki acara yang kelima, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan Maras Subhara Watan. Dimohon dengan hormat kepada segenap tamu undangan untuk berdiri. Dengan lokasi 4 arah 1, 2, 3, 4. Mari kita bersama-sama menyanyikan Maras Subhara Watan dengan notasi 1/2. 1, 2, 3, 4. Indonesia bilagi anta umanul
Memasuki acara yang kelima, pembacaan amanat PBNU yang akan disampaikan oleh Bapak Inspektur Upacara. Dimohon kepada segenap ulama untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat para alim ulama, para kiai yang selalu kita taati, yang terhormat mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, yang terhormat Rois Suriah beserta seluruh jajaran Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, segenap jajaran Tanhidiyah, lembaga lajnah dan banon, yang terhormat pengasuh pondok pesantren Darul Huda Maya Ponorogo beserta seluruh jajaran asatid, segenap peserta upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2016 Kabupaten Ponorogo, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenankanlah saya membacakan amanat pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam menyambut peringatan Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita karunia iman, Islam, sehat, jasmani dan rohani. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dengan harapan semoga kita semua
mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting dalam rangka mengenang jasa para ulama dan kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan penjajah. Penghormatan dan pengakuan negara atas jasa serta peran para alim ulama dan kaum santri ini termaktub dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Sejarah mencatat bahwa para ulama dan santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Hari ini 71 tahun yang lalu, bangsa Indonesia hampir saja mengalami situasi sulit dan hampir tidak bisa melepaskan diri dari penjajahan. Meletusnya pertempuran tanggal 26 Oktober hingga 9 November 1945 di Surabaya antara rakyat sipil dengan tentara sekutu nikah, pemicu utamanya adalah fatwa resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para ulama di bawah komando Rais Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Resolusi Jihad NU adalah perintah lurus dari para alim ulama kepada umat Islam di sekitar Pulau Jawa yang masuk pada radius masafatul qasas, di mana dihukumkan wajib bagi mereka untuk membela tanah air. Ketika itu ulama-ulama dari Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya, dipimpin langsung oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan diikuti oleh tokoh-tokoh antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Ahmad Hasan, Kiai Mas Abdurrahman, Kiai Haji Abdul Halim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para komandan resimen yang turut membantu Kiai Abbas antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah, Bung Tomo, Cak Ruslan Abdul Ghani, Kiai Haji Mas Mansur, dan Cak Dul Amawo. Bung Tomo melalui pidatonya yang disiarkan langsung di radio membakar semangat para pejuang dengan pakai takbirnya untuk bersiap syahid di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakta sejarah perlawanan terhadap nikah yang berujung pada pertempuran sengit inilah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa 10 November. Kaum santri berhasil merobek bendera merah putih biru yang kemudian diganti dengan bendera merah putih di atas Hotel Orange Surabaya. Kaum santri berhasil merebut kembali keadaan dengan mengalahkan pasukan nikah yang dipimpin oleh Brigjen Malabai. Tak kurang dari 20.000 santri gugur dalam pertemuan tersebut. Kami ulang, tak kurang dari 20.000 santri gugur dalam pertempuran tersebut. Atas peranannya yang begitu dahsyat, Sayyid Muhammad As'ad Syihab menyebutkan dalam salah satu karyanya bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah awwal wadi labinatil istiqlali Indonesia, sebagai peletak dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Tanpa resolusi Jihad NU tentu tidak pernah ada peristiwa 10 November. Tanpa resolusi Jihad NU, kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945 tentu akan tercabik-cabik kembali oleh upaya pengambil alihan kedaulatan yang dimotori oleh tentara nikah.
Inilah wujud ajaran dari Hadratul Syekh yang meletakkan kewajiban bela negara adalah sama pentingnya dengan kewajiban membela agama. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Untuk itu marilah kita jadikan momentum Hari Santri tanggal 22 Oktober ini untuk meneguhkan kesetiaan, mengawal dan mempertahankan Pancasila, NKRI serta Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua dibutuhkan suatu kemandirian. Pilar kemandirian adalah prasyarat mutlak maju mundurnya sebuah bangsa. Tidak ada bangsa yang maju dengan tergantung kepada bangsa lain. Bangsa kita belum mandiri dalam memenuhi hajat hidup pokok warganya. Sebagian besar kebutuhan pangan dan energi diperoleh dari impor. Padahal Indonesia adalah negara agraris yang dikaruniai berbagai sumber daya alam dan laut, hutan, dan di bawah permukaan bumi. Harus kita ingat, ketergantungan adalah antitesis dari kemerdekaan. Hari ini adalah saat terbaik-baik kita untuk dapat memaknai Hari Santri sesuai dengan perkembangan dan dinamika zaman yang berkembang. Tantangan yang kita hadapi hari ini meskipun berbeda, akan tetapi semangat dan integritas berbangsa dan bernegara tidak boleh putus. Tantangan kita pertama, menghadapi berbagai ancaman seperti ideologi yang mengancam eksistensi NKRI, antara lain adalah adanya ISIS dan kelompok organisasi yang menjadi radikalisme dan terorisme sebagai wahana untuk mereka. Sudah terlalu banyak negara yang hancur diakibatkan cara pandang yang keliru meletakkan makna jihad yang justru melahirkan kekacau balauan. Para hadirin, maka dalam peringatan Hari Santri tugas kita hari ini adalah 1. Jihad melawan segala bentuk anarkisme, radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. 2. Jihad memerangi kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan ketergantungan. 3. Jihad melawan narkoba dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari peredaran narkoba. Hari Santri 22 Oktober adalah milik semua golongan. Maka dalam momentum peringatan Hari Santri 22 Oktober ini, marilah kita jadikan sebagai tonggak untuk bersatu. Dan jangan sekali-kali kita terpecah belah. Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan, dan kegagalan di sepanjang zaman. Mari kita sonsor kehidupan yang lebih baik, yang maslahat untuk semua. Selamat Hari Santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA ditandatangani. Memasuki acara yang ke-7, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Salim Hasisi. yang ada di Indonesia, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan dengan yang baik-baiknya, diterima
seluruh amal dan kebahagiaan kepada Allah. Kita mendoakan kepada bangsa Indonesia ini, semoga diberi bangsa yang kokoh, yang bersatu, yang mendapatkan taubat dan temurun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi al-Fatihah al-'azimati wa sab'i al-makani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatabarra 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أجيالنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وتباركنا يا الله من أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Inspektur Upacara diperkenankan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu pemulangan yang kami hormati dan seluruh peserta jalan santai dalam rangka hari santri yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara apel hari santri tanggal 22 Oktober tahun 2016. Dan setelah acara apel ini selesai, akan dilaksanakan pemberangkatan jalan santai yang secara simbolis akan diberangkatkan oleh yang terhormat satu, Bapak Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Bapak Kiai Haji Agus Sami Hasim. Yang kedua, Rais Surya PCNO Kabupaten Ponorogo Bapak Kiai Haji Sahyuri Farid. Dan yang ketiga, Bapak Ketua Tanfidiyah PCNO Kabupaten Ponorogo Bapak Dr. Analis Fakhul Aziz MA. Dan dimohon sebelum acara pemberangkatan ini dimulai, bagi peserta jalan santai yang masih berada di jalan masuk lapangan, dimohon untuk segera memasuki lapangan terlebih dahulu. Seluruhnya berangkat dari lapangan ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa urut-urutan pelaksanaan jalan santai pada pagi hari ini, di mana untuk barisan yang pertama adalah mobil patwal dari kepolisian, yang dilanjutkan mobil patwal dari Banser, kemudian mobil publikasi, kemudian drum band, dan baru seluruh peserta jalan santai. Kepada kelompok paduan suara yang secara simbolis akan diberangkatkan, mohon agak maju sekitar 5 langkah. Bagi peserta yang masih berada di luar, yang berada di jalan masuk, untuk segera masuk ke lapangan. Drum band mempersiapkan diri berada di depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan dan menjalankan kepada كلمة